Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung ketika dia melihat cairan obat yang dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan isap yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Dia segera bergumam pelan. Anak kecil ini ingin menerobos kelas Dadoshi dalam sekali jalan. Menggunakan kekuatan yang hebat ini, tampaknya dia memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, energi yang dibutuhkan adalah jumlah yang sangat besar, gumam Yao Lao. Cairan obat cepat berputar di dalam baskom kayu. Gelombang energi murni yang tak tertandingi merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya itu mengalir ke tubuh Xiaoyan selama status latihannya. Saat energi murni ini mengalir hingga hilang, warna cairan obat yang semula beraneka warna dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar dalam cairan obat diserap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Meskipun kekuatan hisap Xiaoyan yang sangat cepat, energi yang dia butuhkan untuk meningkatkan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti akan membutuhkan akumulasi kekuatan untuk waktu jangka panjang. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiaoyan untuk maju 2 tingkat dalam sekali jalan memang jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan penyerapannya sangat cepat, Dou kristal seukuran kepalan tangan masih tidak memiliki sedikit pun perasaan diisi. Paling-paling permukaan yang awalnya cerah menjadi sedikit lebih cerah. Setelah aliran waktu bertahap, momentum dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menunjukkan jejak ban. Ini terutama setelah utas terakhir energi murni dalam cairan obat diserap oleh Xiaoyan. Kehilangan dukungan dari jumlah energi yang besar ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak memadai untuk memenuhi permintaan menelan Dou kristal. Oleh karena itu, energi kuat yang menyerbu tubuh Xiaoyan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi ketika naik ke level berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Ini akan mengakibatkan kegagalan untuk naik ke level berikutnya. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Xiaoyan yang berada dalam kondisi pelatihan. Segera dia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode Qi-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energi dari dalam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak ada habisnya dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil dari energi berbintik-bintik yang dapat diserap setelah disempurnakan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi hanya setetes ember untuk Xiaoyan yang berada di tengah kemajuan. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedang mengamati cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan pada alis Xiaoyan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan susu inti pendingin tubuh. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan setetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Setetes inti susu pendingin tubuh yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti memberikan arang kepada seseorang selama badai salju dari perspektif Xiaoyan. Energi murni liar itu menyerbu tubuh Xiaoyan melalui pori-porinya. Akhirnya, menyebabkan kelelahan di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni seperti mata air yang menggelegak tak henti-hentinya beredar di dalam jalur Qi-nya. Akhirnya,
itu mengalir ke Dough Crystal, berkontribusi pada sejumlah besar energi yang dibutuhkan. Tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke inti susu pendingin tubuh ini untuk menetralisirnya. Oleh karena itu, energi yang dikandungnya bahkan lebih sombong. Untungnya tubuh Xiaoyan menjadi lebih kuat setelah mencuci sumsum Xiaoyan sebelumnya. Oleh karena itu, energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit yang menusuk samar setelah memasuki tubuhnya. Tetapi rasa sakit yang membakar dari sebelumnya tidak terasa sama sekali. Yao Lao menyipitkan matanya ketika dia menatap cairan obat di bat kayu yang sekali lagi tidak memiliki warna. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiaoyan yang saat ini memancar, dia akhirnya dengan sedikit keraguan menuangkan 2 tetes inti susu pendingin tubuh ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap menerobos ke Douling tidak diragukan lagi akan membutuhkan akumulasi energi yang lama. Akumulasi ini bahkan dapat mencapai jangka waktu beberapa tahun. Jangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menembus penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami inti susu pendingin tubuh, Xiaoyan paling-paling akan mampu menembus ke tingkat 9 bintang Dadoushi. Tidak diragukan lagi ocehan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Douling sekaligus. Namun sangat beruntung bahwa ini sangat jarang dan sulit untuk menemukan inti susu pendingin tubuh secara kebetulan di tangannya. Orang harus mengatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes inti susu pendingin tubuh sangat mengejutkan. Energi setingkat ini kemungkinan bisa menyamai akumulasi energi selama setengah tahun bagi orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes inti susu pendingin tubuh sebelumnya digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiaoyan. Hanya 10% hingga 20% energi yang tersisa dan diserap oleh Xiaoyan. Selain itu, 1 tetes inti susu pendingin tubuh yang baru ditambahkan tidak cukup memadai untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos ke kelas Douling. Namun 2 tetes inti susu pendingin tubuh yang baru saja ditambahkan Yao Lao akhirnya menjadi sendok terakhir air dalam wadah yang diisi. Pikiran Xiaoyan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Ki Mantra Api untuk beredar. Jumlah energi yang tak henti-hentinya melintas seperti mobil. Akhirnya energi itu masuk ke dalam Dough Crystal. Terlepas dari seberapa dalam lubang yang ada, pada akhirnya ada saat itu akan diisi. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk memajukan begitu besar sehingga satu orang terdiam, cairan obat di baskom kayu sekali lagi berubah menjadi air murni. Kekuatan hisap besar yang meletus dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya bergetar sedikit ketika pori-pori di seluruh tubuhnya menyusut, memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkan semua itu tumpah keluar. Dough Crystal seukuran kepalan tangan di dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya yang hangat dan menusuk mata berulang kali melesat keluar dari dalam. Itu menyinari pusaran hingga transparan. Gelombang energi yang terakhir menyelesaikan peredarannya di dalam jalur Qi-nya dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke Dough Crystal seperti matahari. Menyusul gelombang energi yang terakhir ini, Dough Crystal yang terbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit. Suara dengungan rendah pelan dipancarkan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak hilang dari pusaran. Bung, bung, bung. Suara ringan dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan saksama, itu mirip dengan detak jantung, tampak sangat aneh. Setelah Dough Crystal menjadi bulat, sudut-sudutnya secara aneh menonjol keluar. Cara itu seolah-olah itu adalah landak laut yang ditutupi oleh tusukan. Jika seseorang menghitungnya dengan hati-hati, landak laut itu tampaknya secara kebetulan memiliki 9 tusukan panjang. Dough Crystal yang seperti landak laut bersinar lemah di kali
dan kuat pada orang lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya, detak jantung yang seperti ritme itu terdengar sekali lagi, seolah-olah itu adalah hati yang penuh dengan semangat. Setelah dew kristal berbentuk belah ketupat benar-benar berubah menjadi dew kristal berbentuk landak laut, intensifikasi dan melemahnya cahaya pada permukaannya menjadi semakin cepat. Detak jantung yang berdetak juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Suara rendah teredam perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, itu mencapai titik di mana iramanya hampir sama dengan hati Xiaoyan. Suara rendah teredam perlahan bergema di dalam tubuhnya. Riak energi melewati pusaran nadinya, tulang-tulang di tubuhnya dan akhirnya kulitnya tanpa perlawanan. Segera itu meledak dengan gerakan tiba-tiba. Xiaoyan yang duduk bersila di dalam baskom kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam seperti zat yang tajam keluar dengan eksplosif. Gelombang aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya dikeluarkan, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan jelas yang membawa doki yang kuat meledak dari dua gunung yang seperti petir teredam. Bung! Saat deru jernih terdengar, riak energi yang kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut mulai terciprat kemana-mana. Baskom kayu tempat di mana Xiaoyan berada telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi yang menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah menghancurkan baskom kayu, tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap, suara ledakan gelombang demi gelombang di gua gunung datang. Banyak garis retakan mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya mereka merangkul seluruh gua gunung. Seluruh bagian dalam gua gunung benar-benar berantakan setelah raungan jelas berlalu. Kabut itu berangsur-angsur turun dan bayangan hitam muncul dengan cara seperti hantu. Akhirnya, itu berdiri dengan bangga. Wajah lembut dan tampan dipenuhi dengan sukacita liar. Apakah aku berhasil? Umum Xiaoyan. Singkat cerita, sosok manusia berwarna hitam melintas seperti bergemuruh di puncak gunung. Cahaya kilat berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia itu. Penguasa hitam besar di tangannya membawa suara angin kencang yang menekan. Meskipun penguasa hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang ketika dipegang di tangan sosok manusia itu. Saat ia melambai dan menari, ada kelincahan dan kegelapan di dalam tubuhnya yang sombong. Dengan peretasan marah penguasa hitam, ia akhirnya membawa kekuatan buas dan tak tertandingi yang dengan brutal meretas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau tangguh mengeluarkan ledakan dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung dalam tubuh penguasa. Potongan-potongan batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan eksplosif di semua tempat. Hanya dalam sekejap, hanya setengah kecil dari batu hijau yang tingginya setengah dari seseorang tetap dimasukkan di atas gunung. Xiaoyan menarik penguasa yang berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersama itu. Dia sedikit memutar kepalanya saat dia menggoyang-goyangkan tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retak dari tulangnya dan tanpa sadar dia tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiaoyan melonjak hampir 2 kali lipat. Tidak hanya tulang-tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tetapi juga Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya ketika otot-ototnya kencang. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan bisa bertahan paling lama selama lebih dari 10 menit ketika menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang, dia telah meningkatkan kekuatannya. Dauki di dalam tubuhnya telah sangat meningkat dan dia dapat memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari ini orang bisa melihat kesenjangan yang jelas antara Doshi dan Dowling. Perasaan Dowling tidak buruk kan? Ucap Yao Lao. Tubuh Yao Lao ditangguhkan di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiaoyan yang bersemangat. Mereka memang dua kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang besar.
ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk mengangguk. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha Lotus Flame serta jenis barang unik seperti Green Lotus Core Flame, lupakan tentang mengalahkan Dowling bintang 3. Bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Dowling kemungkinan akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai Dadoushi. Sekarang, setelah dia secara pribadi mengalami kekuatan luar biasa dari Dowling, bahkan Xiaoyan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya sebelumnya yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang, saya telah maju ke kelas Dowling. Kemungkinan saya akan dapat menghadapi bintang 2 atau 3 biasa Dowling dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan dari metode Ki Mantra Api. Jika saya menampilkan api langit 3 perubahan misterius, saya mungkin bisa bersaing dengan orang kuat yang level Baicheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki ranking kuat dengan kekuatan saya, ucap Xiaoyan. Tinju Xiaoyan yang kencang menjadi santai. Dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di dalamnya, dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini sudah cukup untuk membuat Xiaoyan bangga. Lagi pula, bakat pelatihan dari mereka yang ada di akademi dalam ini konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan naik di dalam tempat ini cukup besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengambil langkah ke depan dan mengampaikan lautan pohon besar di bawah dari atas di udara. Kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian ketika dia berkata, "Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di pegunungan yang dalam ini. Sudah waktunya untuk kembali ke akademi dalam. Persaingan peringkat kuat yang disebutkan Lingyan mungkin akan segera tiba. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa level yang lebih rendah dari menara pemurnian Ki Api Langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku terus merasa bahwa apa yang disebut menyempurnakan tubuh dengan esensi hati api memiliki beberapa hubungan dengan Fallen Heart Flame," kumam Xiaoyan. Menara pemurnian Ki Api Langit ini memang cukup misterius. Bahkan kekuatan spiritual saya tidak dapat tersebar di seluruh tempat itu. Oleh karena itu penyelidikan tenang saya tidak memiliki manfaat sedikit pun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih bisa merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang dengan paksa menerobos masuk, kemungkinan bahwa upaya akan sia-sia bahkan jika dia adalah elit Douzong. Kita tidak tahu banyak tentang situasi api hati jatuh di dalam menara. Jika kita bisa pergi lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Fallen Heart Flame, ucap Yao Lao. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia sedikit jengkel saat dia menggosok pelipisnya. Dia bergumam, "Benar-benar merepotkan." Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat wajah pahit Xiaoyan. Dia berkata, "Tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Douqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa fraksi tingkat pertama tidak akan terlalu menyinggung mereka. Apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan pada puncak saya saat itu, saya harus memikirkan dan menimbang hal-hal dengan hati saya sebelum datang ke Akademi Jiana untuk merebut sesuatu," ucap Yao Lao. Xiaoyan mengangguk dengan senyum pahit. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah Fallen Heart Flame. Oleh karena itu hati Xiaoyan punya perasaan bahwa dia pasti memiliki benda ini. Kemungkinan dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi mantra api memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat mantra api untuk berkembang, api surgawi adalah sesuatu yang tidak boleh kurang. Xiaoyan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke Akademi Dalam. Jika Xiaoyan tidak maju ke kelas Dowling,
Kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan ke tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Dalam, Xiaoyan dengan hati-hati menarik sayap awan ungunya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju Akademi Dalam yang sudah mulai terlihat. Mengandalkan lencana Akademi Dalam di dadanya, Xiaoyan memasuki Akademi Dalam tanpa menghadapi perlawanan. Dia mengamati sosok manusia yang tersebar di pandangannya dan tanpa sadar mengembuskan nafas. Selama 2 bulan ini, Xiaoyan belum pernah bertemu dengan sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiaoyan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki Akademi Dalam. Langkah kakinya dengan cepat perlahan melambat dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke daerah siswa baru di mana gerbang PAN berada. Xiaoyan tidak membawa penguasa hitam simbolis besar, jadi hampir tidak ada orang di sepanjang jalan yang mengenalinya. Dia yang memiliki nama alkemis top di Akademi Dalam. Karena itu, Xiaoyan tidak menghadapi perlawanan selama hampir setengah jam perjalanannya ke wilayah siswa yang baru. Alis Xiaoyan sedikit terjalin tanpa diketahui saat dia semakin dekat dengan wilayah siswa baru. Biasanya, daerah ini harus memiliki anggota gerbang PAN yang menjaga sepanjang waktu. Namun itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiaoyan berjalan ke area siswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiaoyan semakin dalam. Langkah awalnya yang santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai, Xiaoyan akhirnya melihat sekelompok besar orang yang sedang terburu-buru muncul di sudut depannya ketika dia telah mencapai rumah pavilion di tengah. Dia langsung berteriak ketika melihat penampilan pemimpin kelompok. Kelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpin Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan penuh sukacita. Ketua, ada kembali. Ketua telah kembali. Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak ketika mereka melihat penampilan Xiaoyan. Di mana Xun Er dan yang lainnya? Tanya Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan amarah samar. Ekspresinya sedikit tenggelam. Cahaya perak yang lemah melintas di bawah kakinya. Segera, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai. Dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Xun Er dan yang lainnya pergi ke arena pertarungan, jawab Atai. Sosok seperti hantu yang ditampilkan Xiaoyan mengejutkan Atai dan yang lainnya sebelum mereka segera menjawab dengan terburu-buru. Arena pertarungan? Apa yang terjadi? Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan, siapa lagi selain kelompok bajingan dari geng putih? Kemarahan tiba-tiba menyerbu wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, senior Huja memimpin sekelompok anggota dari gerbang PAN untuk memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan telah melatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya para anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa mendorong pintu terbuka dan mengandalkan jumlah orang yang lebih besar untuk mengusir anggota gerbang PAN kami. Senior Huja telah berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi yang berlawanan menghinanya. Senior Huja marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki Douling yang kuat bersembunyi di samping. Meskipun senior Huja melukai salah satu dari mereka dalam serangannya, dia sendiri juga menerima pukulan dari pihak lain dan terluka cukup parah. Setelah saudara-saudara dari gerbang PAN membawa senior Huja kembali, senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang untuk lari ke geng putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan kepada Bai Cheng. Saat ini senior Xun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertempuran. Ketua, bajingan dari geng putih itu menjadi semakin sombong. Mereka menggunakan fakta bahwa kita tidak memiliki Douling yang kuat
untuk berulang kali datang dan menemukan masalah dengan kita. Ketua, kali ini kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus menahannya. Sekelompok besar anggota dari gerbang PAN berteriak dengan marah dari belakang Atai. Jelas mereka sudah mencapai batas daya tahan mereka terhadap provokasi geng putih. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan hebat berhenti. Banyak tatapan membawa beberapa antisipasi saat mereka memandang yang pertama. Wajah Xiaoyan suram, cahaya samar-samar muncul di matanya yang hitam pekat. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, "Ayo pergi." Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.